Dulur-dulurku sekalian, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama membaca atau wirid yang disusun oleh sang wali, sang kekasih Allah, yaitu Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga dengan bacaan-bacaan yang kita baca dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita mendoakan orang tua, keluarga di tempat yang mustajab. Di antara tempat mustajab niku ya majlisul ilmi. Makanya jenengan niki bonus untuk kita semua. Bonusnya apa? Apa bisa berdoa di majelis ini. Atau di majelis-majelis yang kita ikuti, ada permasalahan apapun, kenapa? Yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, di situ dibacakan sholawat, tentu saya yakin jenengan ini adalah ikhlas semua datang sini. Saya enggak ngundang. Yakin yang hadir di sini ikhlas semua, jadi diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya bilang bonus. Nek sing rauman kopi ora iki? Kopinya aman? Gua nang ikhlas gara-gara enggak ikhlas iki repot. Pertama yang wajib kita syukuri ya tadi, kita diberi maunah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Ada bacaan atau aurat atau wirid itu begini bacaan. Sering dipakai pembukaan khutbah atau tausiah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Monggo nggih, nanti illallahnya bareng-bareng. Ini sama. Saya ulangi lagi. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Ben mewantep. La yasrifus su'a illallah. Tidak ada yang bisa menghentikan siapapun dalam menerjang kemaksiatan kecuali pertolongan Allah. Mbok hebat kaya apapun, jaduk, pinter, ketika Allah menguji dia untuk di hadapan sesuatu yang dia harus menerjangnya, maka di saat itulah seorang hamba harus mengakui kalau dia bisa terhindar dari barang itu murni terhindarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Banyak hal yang kita ngerti ini enggak boleh, ini haram, ini dilarang, ini maksiat, tapi kita sering menerjangnya. Kenapa? Ini bukti. Jadi enggak usah putus asa. Artinya dengan kita ya mungkin pernah melakukan hal ya, bahkan sering melakukan hal yang menerjang aturannya Allah, itu menurut sebagian kekasih Allah
itu bisa menjadi alat untuk mendekat kepada Allah dengan catatan ngerti statusnya Allah di saat kita melakukan kemaksiatan. Tapi ini nggak boleh dijadikan alat ben sampean maksiat terus. Maksudnya wis kadung maksiatin numpuk wakeh banyak terus pengen tobat ning Gusti Allah, apa iso disepuro Gusti Allah? Iso. Mbok sak gunung asal masih hidup nggih, asal masih hidup. Nek wis kek ngene ya angel itu, susah. Lah masalahnya kita nggak tahu keknya kapan. Nah, itu yang masalah. Artinya bayangkan ya kekuatan lafaz Allah itu ya, guru-guru kita termasuk ya Syekh Al-Haddad ini menjelaskan. Ada permasalahan yang menjadikan hati kita ini buntu, budek, mentok, sumpek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita sebagai orang yang Islam itu tidak perlu jalan-jalan yang atau cari hal-hal yang untuk membahagiakan diri kita yang di luar jalur yang tepat itu nggak perlu. Malah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga. Cukup kembalikan la yasrifus su'a illallah. Niku monggo sekali-kali praktek ya Om. Sama-sama ayo majelis ini sebagai majelis radiator, majelis pembersih. Yang pembersihnya ini enggak neko-neko, cukup menyebut eling-eling asmane Gusti Allah. Bayangkan orang yang kafir atau orang bertahun-tahun bahkan termasuk min kabairil kabair, dosa yang paling besar itu kufur, syirik. Niku loh dimaafkan sama Allah. Orang yang tidak mengakui ketuhanan Allah hidup di dunia, menghirup anginnya Allah, minum airnya Allah, setiap hari menikmati hidangan dari Allah, tidak mengakui ketuhanan Allah bertahun-tahun, cukup ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Ini kulo disepuro sama Allah. Apik ya Gusti Allah. Orang-orang yang mu'alaf nih loh. Apa ribet syaratnya? Kan enggak kan, cukup ya lapor Pak Imam, kalau ada Pak Imam Alisan ya Pak Imam Alisan. Kalau ada Pak Imam Fajrul datang menyatakan diri, Pak saya ini agamanya ini. Sudah sekian tahun saya memeluk agama ini, saya pengen agama Islam. Itu cukup satu kata, la ilaha illallah. Ulama semua sepakat, dimaafkan sama Allah. Ulama semua sepakat, ulama fikih, ulama tasawuf sepakat. Maka kita yang sering membaca ya rotipan, tahlilan, manakipan, walaupun gak roh karpe, kita itu sedang tidak bermasalah dalam bab tauhid. Jadi aman, wis pokoke angger wiritan, la ilaha illallah, nyentak-nyentak barang, la ilaha illallah, wong ora teko. Dijire pengen rotipan tapi ora teko misale. Iki dikei mangan tora. Ora apa-apa, disepuro sama Gusti Allah. Paham nggih? Karena memang sudah la yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah, wa ma kana min ni'matin faminallah. Allah ini untuk menyeterilkan kalau kita sedang ada permasalahan dalam kegelisahan, mungkin banyak dosa nopo. Wis tampun apik niki pun insyaallah. Tinggal kita memperbaiki yang belum bagus diperbaiki. Kenapa? Inilah yang menjadi ajaran kita, ajaran baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi, Masya Allah la yasukul khaira. Tidak ada yang bisa menggiring untuk melakukan kebaikan, sedikit pun kebaikan itu, kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak mungkin. Sholat itu loh, pirang rakaat sih? Gitu, sholat itu pirang rakaat. Tapi kadang ya berat betul. Ya apa ya?
Berat kalau mau menjalankan, biasa ninggal ya ora berat, ora tau salat. Aku ora tau salat ya ora berat. Itu yang dulu orang dulu. Berapa menit tuh coba? Sekali-kali ngangen terus nanti setelah menjalankan perintah itu, setelah sholat atau setelah apalah gitu, terus kita baca alhamdulillah. Nggih Gusti, leres betul kebaikan yang seperti ini. Nek gak jenengan yang ngasih kesempatan, gak bisa ternyata. Wis dikei alarm, dikon nelpon koncone, dikon gugah, dikon ngene. Ora iso. Nah ikhtiar itu nggih, ikhtiar itu memang kewajiban secara fikih, secara syariat ikhtiar itu wajib. Tapi iya atau tidaknya itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar niku memang wajib ikhtiar. Kados kita meyakini rezeki niku semua dari Allah, semua dari Allah. Cuman ikhtiarnya, ganjarannya ikhtiar nanti ada sendiri. Nilai ibadahnya ikhtiar ada sendiri. Nek gak ikhtiar niku beda. Ikhtiar, jadi harus ada ikhtiar. Itu dalam kebaikan. Jadi kalau melihat ini ada dua sisi. Yang pertama mengaku bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kalau toh kita sudah ngaku tidak bisa apa-apa, kemudian kita bisanya karena dibisakan oleh Zat yang Maha Bisa, maka apa yang perlu kita sombongkan dari kebisaan itu? Bisa difahami nih? Ini bahasa manteknya. Kita ini sudah sepakat kita nggak bisa apa-apa kalau nggak dibisakan. Sepakat ya? Kita bisa begini karena dibisakan. Dulu nggak bisa apa-apa, dan sekarang pun kita nggak bisa apa-apa. Dan itu mau tidak mau kita yakini kita nggak bisa apa-apa. Bisanya apa-apa karena dibisakan oleh Zat yang Maha Bisa. Lah pengakuan seperti inilah yang mengontrol kita. Kalau kita sedang melakukan sesuatu dan bisa melakukan sesuatu, kita nggak mungkin mengandalkan ini loh aku, tidak mungkin mengandalkan kalau nggak saya, nggak mungkin karena saya nggak bisa apa-apa. Kan sudah di awal tadi. Tauhid yang begini ini insya Allah tauhid yang salamatan fid dunya wal akhirah. Selamat, mesti selamat tauhid kayak gini. Loh, engko tersenggare nggak bisa sombong ya begitu. Insya Allah nggak sombong. Terus misalkan nggak tercapai ya nggak menyesal amat karena memang nggak bisa apa-apa. Ketika bisa dia hanya bisa ngomong alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya dia ya inna lillah kabeh wae Gusti Allah. Kajian seperti ini itu menguatkan tauhid kita karena kita mau nggak mau sudah dititipi tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah dititipi Islam sama Allah, dititipi iman sama Allah, dititipi la ilaha illallah. Hidupkan itu, nyalakan itu. Biar kita itu berhaibah. Haibah itu bukan gaya, bukan merasa aku itu duwe Islam itu seweneng. Walaupun pakaiannya kayak gini, tapi ada sesuatu yang haibah di dalam diri kita, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam. Iku lak pewenang. Kalau tercapai, alhamdulillah, bisanya tercapai karena ada yang membisakan untuk tercapai. Untuk ikhtiar, punya cita-cita, niku sudah kewajiban kita secara fikih, secara syariat ya ikhtiar. Pengen punya ini ya ikhtiar ini, pengen ini ikhtiar inilah. Ikhtiar inilah yang kita kawal secara syariat. Kalau ikhtiar kayak gini niatnya karena Allah, dalam ikhtiar itu loh dihitung ibadah sama Gusti Allah. Engko nek hasil ngomong alhamdulillah, yakin ini berhasil karena Allah, itu tauhid, iku nggih dinilai ibadah. Apa enak ngaji bab niki. Pun wis eneng wong piye wae gak kaget. Ada orang yang tidak terlalu gak terlalu sibuk tapi duwe akeh. Yo kita gak kaget. Oh, kersane Gusti Allah kaya ngono. Ada orang yang sibuk banting tulang dari pagi gak ngerti wayah. Gak sugih-sugih, gak kaya-kaya. Yo kersane Gusti Allah. Tinggal kita mau jalur yang mana. Yang jelas kalau majelis kita jalur manapun bebas, mau jalur yang tidak terlalu banyak aktivitas kok jadi kaya, pakai jalur itu bisa. Pakai jalur yang suwibu ya bisa. Tapi yang jelas jalur yang wajib kita pegang adalah jalur yang betul-betul dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan suwibu koyo gak ono waktu belas ya enggak apa-apa.
Mek ngopi gak ada waktu. Sampeyan gak tahu ngopi. Aku suwi, Bu. Gak apa-apa. Tapi sibuk sampai sibuk yang tidak mengikuti jalur Kanjeng Nabi. Jalur Kanjeng Nabi ini ya, intinya jalur Nabi itu yang secara global, nek jalur halal ku jalur Kanjeng Nabi, nek jalur haram niku mboten jalur Kanjeng Nabi. Ini niku aja, kenali yang halal dan yang haram. Kenali yang boleh dan yang tidak boleh. Nanti itu akan menunjukkan. Itu kata apa? Makalah Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Sako yasuku maknanya menggiring. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang menggetarkan, tidak ada yang mengantarkan, tidak ada yang mendorong untuk melakukan kebaikan sedikit pun tanpa izin dari Allah. La yasukul khaira illallah. Mas Munir iso geleng-geleng ini karo nyuting. Ngersane Gusti Allah. Dikei ndase klenger ya ora iso ngono, Dik. Paham nggih? Wong kula mau dikei weteng loro sithik mun ya Allah. Damel salat pun luwur. Tapi mboten napa-napa nek kersane Gusti Allah. Ya diikhtiari ya ditambani, ya diobati. Aja sambat tok ae. Ngeluh tok, sambat tok. Jadi perlihatkan kalau kita itu sedang baik-baik saja walaupun ruwet hati ini. Mikir rondo ora jelas, perawan kekeduren. Ndelok awake lah, ndelok awake. Ngono jere Mas Munir ngomong awake dhewe. Lho nek enggak golek bola tuh gak ayem Mas, ngono dadi aja serius-serius lah. Perlihatkan kalau kita sedang baik-baik saja. Baik-baik saja karena apa? Bukan baik-baik saja pura-pura, bukan. Kita sedang menjalani sesuatu yang pernah diajarkan Kanjeng Nabi. Nabi itu pusatnya ujian, pusatnya rintangan. Kanjeng Nabi itu segala macam tumpuan, hinaan. Nabi pernah menjalani seperti itu. Tapi Nabi baik-baik saja. Artinya di hadapan sahabat ya senyum, ya senang. Artinya walaupun kita tidak seperti Kanjeng Nabi, minimal ya kita harus kenal ajarannya Kanjeng Nabi kayak gitu. Ciri-cirinya orang yang ikut jalurnya Nabi itu pertama tidak mau menyusahkan orang lain. Niku sifatnya Kanjeng Nabi. Gak gelem Kanjeng Nabi nyusah. Kanjeng Nabi ini kita cerita nih, Kanjeng Nabi tadi tambahan cerita beliau tadi. Kanjeng Nabi niku punya sahabat niku nggih kayane wakeh ana sing kaya. Raya, pokoknya Kanjeng Nabi nek minta maem ini kecukupan Kanjeng Nabi. Tapi Nabi pernah beliau tidak maem, punya butuhan nggak duwe-duwe, itu nggak mau. Kanjeng Nabi ini ngerepoti sahabatnya, sampai pinjam ke orang Yahudi yang menjadi tebusannya apa? Apa ini pedang perangnya itu. Niku sahabat ketahuan nangis. Kok sampai Nabi pinjam? Ya kasarannya duit lah, uang ke orang Yahudi. Sahabatnya donang di. Bukan kok karena sahabat gak peduli. Kanjeng Nabi memang menutupi. Jangan sampai kesusahan Kanjeng Nabi tahu sahabat. Kan kok susah akhirnya kan. Misalnya kula niki misalnya orang Habib sambat gak duit kan jenengan susah. Piye ki Habib ra duit kan enggak. Padahal ya ora duit tenan gitu loh. Tapi ya pede ae. Kula niku ciri-ciri kula nek praktek. Walaupun saya nggak punya uang, minimal rokok saya sama kopi itu mesti saya taruh di teras. Wah, Pak Ustadz rokoknya ji ono aman. Jadi jenengan ra usah pusing nukone rokok aku. Niku montore kok saya niku. Saya diajari Pak Serozi kayak gitu. Tak kasih tahu jenengan. Niki adab. Nah, jadi saya pernah belajar, Pak Serozi itu pernah. Jadi saya itu kalau jalan itu dibelikan rokok. Minimal rokoknya kudu duwe Ustaz. Ben gak disusahne jamaah. Jadi paham ya? Senajan ra duwe iku minimal rokok kopi itu tak taruh. Ben apa? Ben jenengan gak susah nuku rokok. Nek iso tak tukone karo aku. Ngono lho. Tapi nek nolak iki gak oleh. Jadi nek jenengan tuku yo gak tak tolak. Jadi ngono sedekah kan? Artinya ada beberapa adab yang harus kita pegang. Sebenarnya enggak wah-wah banget. Artinya enggak wah itu enggak harus wah gak. Pendirian pribadi itulah yang menjadi sinyal besar menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ala kecil-kecil ngoten niku. Tadi ini barokahnya memahami tadi. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira. Monggo sing kuwanceng. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Wa la yasrifus su'a illallah.
Tidak bisa terhindar dari kejelekan kecuali Allah. Kalau orang itu bisa memendset semua lakunya, nggak ada orang kecelakaan, Pak. Nggak ada orang gagal. Andaikan manusia diberi kewenangan oleh Allah berhasil atas cita-citanya, diberi hak penuh untuk menjalankan lakunya, nggak ada orang jatuh, nggak ada. Orang kecelakaan nggak ada. Lapo kecelakaan? Kecelakaan kan nggak maunya dia. Itu siapa yang bikin kecelakaan? Itu siapa? Gagal nggak ada orang gagal di dunia ini. Andaikan orang bisa itu. Andaikan manusia itu dibisakan atau ngaku bisa, dia nggak mungkin gagal. Kalau bisa kenapa gagal? Mestinya kan maunya kita nggak gagal. Kalau bisa nggak ada kecelakaan, nggak ada bangkrut, nggak ada rugi, nggak ada kecewa. Yang kecewa itu siapa? Itu bukan siapa-siapa. Agar kita tahu kita sedang tidak bisa apa-apa, bisanya kita, sesuainya cita-cita kita, itu tidak ada lain kecuali bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhindarnya kita dari sesuatu yang menyebabkan kita menyesal, kecewa dan lain sebagainya, itu bukan karena hebatnya kita, karena kita sudah seolah-olah sudah membentengi ini. Bukan, semua itu juga karena Allah. Adapun ikhtiar itu ada ibadahnya masing-masing. Ikhtiar pengen baik itu sudah ada ibadahnya, walaupun kadang-kadang tidak hasil menjadi baik. Ikhtiar ben oleh duit, ikhtiari iku wis apik. Ikhtiar bekerja, masak, no kantor iku wis apik, wis oleh pahala. Asal ikhtiarnya tadi berdasarkan la yasukul khaira illallah. Bisa difaham nih? Harus paham. Harus paham maksudnya gimana? Ini bekal modal kita untuk mengawal laku kita yang setiap hari itu loh. Artinya yang biasa-biasa jadi luar biasa. Karena apa? Ada yang luar biasa di hadapan kita, yaitu laku dan gerak-gerik kita. Kita sudah kunci, aku nggak iso ngene kecuali Gusti Allah, aku bisa ngene ya karena Gusti Allah. Kok enak ngoten niku. Kok nek lali dielingne meneh, kok aja khawatir. Istiqomah yang ngaji engko lah oleh hidayah dening Gusti Allah. Jadi yang bikin paham itu mboten kula mboten. Kula niku namung ikhtiar lah. Kayak gini ngaji ini ikhtiar. Lah kita sudah dapat apa nilai ibadahnya ikhtiar. Mau baca rotib, terus ngupas kajiannya ulama, menceritakan kisahnya Rasulullah, itu sudah bentuk ikhtiar kita. Adapun hidayah itu minallah. Kalau hidayah lah ada pahalanya sendiri, ada nilai ibadahnya. Bismillah lanjutannya, Bismillah, Masya Allah, maka namin ni'matin faminallah. Tidak ada sesuatu yang kita nikmati di dunia ini kecuali itu datangnya juga dari Allah. Dengan disuguhi kopi, banyu ini ya hakikatnya Gusti Allah. Hakikatnya Gusti Allah. Jadi sehingga untuk mengucapkan alhamdulillah niku kaya enak. Alhamdulillah, cek iso ngopi. Masih bisa ngumpul bareng teman-teman di majelis. Terus terakhir, Bismillah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kita kenal tidak ada upaya, tidak ada daya untuk menjalankan ketaatan, meninggalkan yang dilarang, kecuali itu disertai izin dari Gusti Allah. Sunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini tak ngaji bab cuplikan dari dawuhnya Syekh Al-Haddad. Kula kok ngerasa ini hari-hari niki, minggu-minggu niki kita butuh tenanan Gusti Allah. Masalah-masalah yang menginggap di dalam diri kita, beratnya menjalani masalah atau sesuatu yang kita hadapi, niki ada tawaran dari Syekh Al-Haddad. Niki kula mboten ngijazahi, mboten ngaji bareng. Monggo dipraktek bareng-bareng.
Niki ada nasihat dari Syekh Al-Haddad. Nek kitabe kula gak ada sanadnya memang. Dulu ngaji sama Mbah Yai. Ini bisa dibaca. Ya kadang-kadang saya baca. Cuman karena saya merasakan nggak tahu apakah aurane jenengan atau auranya saya sendiri juga nggak tahu. Pokoknya doa ini kelihatannya penting sekali untuk kita baca, kita amalkan untuk mengatasi segala problem permasalahan hidup. Pokoknya nek sing wabot rasane diuji Gusti Allah dalam bab nopo misalnya jenengan kok abot berat sampai koyok-koyok gak kuat misalnya. Dan ini doa niki nanti bisa dipraktekkan. Ini dawuhnya Syekh Al-Haddad dalam kitab Salatul Mu'amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bid'awati dhinnuni wa hiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tadi beliau juga sebut misalnya berat sampai mutung dan lain sebagainya. Niki doanya Nabi Nuh yang diijazahkan ditulis dalam kitab Risalatul Mu'awanah bagi pembacanya, pendengarnya bisa mempraktekkan dengan jalur yang insya Allah jalur ini juga nanti kita akan diberi sesuatu yang sesuatu itu pernah diberikan oleh Nabi Nuh dari Allah Subhanahu wa taala. Niki Nabi Nuh niku pernah mengalami betul-betul tidak ada kegelisahan kecuali di saat menandingi di saat kejadian ini. Nabi Nuh pernah mengalami kesedihan, kesusahan, kegelisahan yang kegelisahan itu tidak ada yang membanding saat itu. Sampai dapat doa ini. Niki nggih doa dari Allah terus kemudian dibaca Nabi Nuh. Niki sanad niki mboten kula asal-asalan mboten, tapi niki memang tertulis dalam kitab niki dan langsung beliau dawuh wa 'alaika. Kalau bisa kalian ini Syekh Al-Haddad kepada muridnya. Ya kita ini jalurnya beliau yang ngaku pembaca Ratib Al-Haddad, pelaku Torekoh Ba'alawi. Harus sekali-kali niki dibaca di saat ada sesuatu yang berat. Yang namanya orang itu kadang punya masalah itu berat banget. Ini pun jalur kita jalur yang gampang-gampang yang diridhoi sama Allah lah. Jangan jalur yang enggak jelas-jelas. Cari solusi di tempat-tempat yang enggak jelas. Ini insya Allah gampang, enggak butuh modal, butuh niat. Insya Allah akidahnya tambah kuat. Nanti kalau dikasih solusi dari barokahnya doa niki jenengan rasakan. Ikut titisannya Syekh Al-Haddad dari siapa? Dari Nabi Nuh. Pulau walik pulau waca kok. Padahal niki halaman kesekian nih. Nah, niki singkat mohon jam 10 insyaallah selesai. Faqat warada annaha ismullahil a'zam wa annahu la yaquluha mahmumun wa la maghmumun illa farrajallahu anhu. Qala Allah ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Hendaknya kita sekali-kali betul-betul merespon, mengikuti jejaknya Nabi Nuh yang disebut Dhinnun. Nabi Nuh disebut Dhinnun. Julukannya kan ada masing-masing. Nabi Muhammad mau banyak julukannya beliau. Nabi Nuh niki pernah nih baca niki, insyaallah bisa kok, ini gampang ya, gampang. Nanti sama-sama diikuti. Saya juga pengen praktek dalam bab niki. Kalau dulu saya ketika istri saya meninggal itu dapat doa niki, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Niku puwadang tenan. Rabbana afriq alaina sabra. Padahal doa niku sebelumnya enggak pernah saya baca. Delala pas kejadian niku ada doa niku, dikasih doa niku. Ternyata nek yakin ternyata gampang. Nah, makanya kalau yakin doa-doa yang sanatnya nyambung daripada doa inisiatif kita loh ya. Kita kan punya doa inisiatif banyak kan. Doa inisiatif itu kadang kecampuran nafsu. Nafsunya kita loh kecampuran. Tapi kalau doa ngikut doanya para kekasih Allah, ngikut doanya para nabi Allah, insya Allah nafsu apa? Enggak ada nafsu yang lain, ngikut aja. Dan ini doanya Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gampang nggih? Monggo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Monggo diulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pak monggo jenengan sama-sama. Tuh dua. Doanya Nabi Nuh. Artinya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Kita ini zalim ya Allah, sampai beban hidup koyo ngene iku ana apa ya Allah. Kelas Nabi Nuh yang ngaku koyo ngono, apalagi kita. Sudah ngaku aja sama Allah, nanti Allah yang beresin semua niku. Kadang kita itu angkuh sama Allah, gak ngaku loh ya. Sama saya sama, kita sama. Subhanaka inni subhanaka maha suci. Yang suci ku namung Gusti Allah, gak ono wong suci. Ustadz kiai sama. Cuman dia punya tugas menyampaikan ilmu, ya disampaikan gitu aja. Subhanaka inni kuntu, inni sesungguhnya aku ya Allah, kuntu minal zalimin, sungguh berada dalam kezaliman. Termasuk orang-orang yang zalim. Kewajiban banyak yang kita tinggal, larangan banyak yang kita terjang. Nah, itu terus diwaca tadi. Ini maknanya tak kasih tahu nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu yang mengatur, yang memberi, yang menahan, yang menghilangkan, Tuhan semua. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku betul-betul orang yang zalim di hadapanmu ya Allah. Pun diwaca diulang-ulang. Lagi wonten masalah diwaca. Masalah apa mawon? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah konco, pekerjaan, masalah apa mawon. Ini solusi-solusi yang tepat, artinya solusi tidak menawarkan yang begini-begini, tidak pun wis meneng maca niki yang baca ini yang banyak. Janjine nopo? Faqat warada annaha ismullahil a'dzam. Di antara lafaz tadi itu ada namanya Allah yang al-a'dzam. Barang siapa yang menyebut nama ismul a'dzamnya Allah, itu mustajabnya itu seperti kilat. Set. Kan ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, di sini terdapat ismul a'dzam. Bahwa wa annahu la yaquluha mahmumun wala maghmumun illa farrajallahu anhu. Tidaklah mengucap mereka-mereka siapapun dia yang lagi gelisah, yang lagi berat ada masalah. Mahmum iku wong sing ruwet, gelisah. Maghmum orang yang sama, orang yang prihatin, ada sesuatu yang menegangkan di dalam dirinya. Siapapun yang kesusahan, lagi ada sesuatu yang berat di dalam dirinya, kok baca itu tidak ada lain kecuali farrajallahu anhu, dilapangkan sama Allah. Pun yakin nih, pun pertama dikaji Allahnya, terus kitanya Allahnya yang maha bisa, kitanya maha tidak bisa. Ini baca doa ini, Allahnya itu maha suci, kita maha kotor, bukan kotor lagi, maha zalim. Oke, nah, pengakuan inilah yang kadang-kadang membuat ridho Allah, terus dunganya kita diijabahi. Aja ndonga karo angkuh, ndonga karo atine cek ngerasa aku iku apik, aku paling apik di antara kalian kabeh. Lha ngono kuwi Gusti Allah gak delok, gak seneng Gusti Allah. Walaupun sing diwaca fasih. Lah nek maca bab ini
Itu ya betul-betul kita itu tadi di awal kita mengkaji yang bisa itu hanya Allah, kita tidak bisa. Sepakat ya? Sepakat. Ayo, siapa sing gak sepakat? Akidahnya rusak. Sepakat kalau yang bisa hanya Allah, kita tidak bisa. Yang ini doa ini yang suci, maha suci itu hanya Allah. Kita ini kotor. Banyak kedoliman yang kita, nah pengakuan inilah dibaca, kita ngambil dari sanad Syekh Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Ini bukan karena saya niat ngejazahi, tidak ya, karena mengajinya ya pas jenengan hadir bab ini ya ampun, mungkin jenengan wah, saya kan lagi susah, saya lagi bahagia. Ya bukan masalah bahagia atau susahnya ini, tapi pengakuan kita. Sampai beliau dijanjikan dalam kitab ini, tidaklah orang yang mengucap kalimat tadi yang susah, yang gelisah, kecuali farrajallahu anhu, Allah akan memberikan keluasan, buka kesusahannya. Jadi farroja itu bahasanya apa? Mudahkan, benggangaken, bungahaken, membahagiakannya, memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Karena yang memberikan bahagia itu nggih Gusti Allah. Sedih ku nek kita sendiri yang membuat itu sebenarnya. Sedih itu kita sendiri yang buat. Makanya biar kita nggak membuat sedih, sudah kita baca tadi. Karena apa di dalam ayat itu ketika Nabi Nuh doa itu fastajabna lahu, kemudian aku mengijabahi Nabi Nuh, wa najjainahu, dan aku selamatkan Nabi Nuh minal ghammi, dari kegelisahan. Nabi Nuh itu 40 hari dalam riwayat itu coba di dalam ikan, membayangkan. Ini bukan fiktif ya, bukan cerita khayalan ini. Jadi Nabi Nuh pas nyemplung itu, pas motong itu nyemplung itu kan ditampani anak sing ngarani iwak hiu kah, nah pokoknya dimakan ikan. Itu sampai 40 hari. Nus kah pokoknya. Nabi Yunus ya. Dan itu ketika beliau itu kegelapan, jeruk ikan, bayangkan di dalam ikan, di tengah lautan. Jawab karo Gusti Allah, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi. Donga sing singkat, padat, jelas, tapi syaratnya dengan tauhid yang kuat tadi. Kan kita sudah kasih tauhidnya tadi. Nggih, jadi insyaallah niku monggo dibaca. Artinya kita ngaji bareng-bareng nek jenengan pengen merasakan seperti apa cara Allah membuka kegelisahan dengan caranya Allah. Dengan seperti tadi membaca doa, nanti rasakan. Insya Allah nanti kalau ada kesusahan segera dimudahkan sama Allah. Jadi ojo kur gelisah tok tapi gak madhep ning Allah. Yang ngaji tujuannya ngeten niki. Mengarahkan yang kurang pas jadi pas, yang sudah pas tambah yakin, kan begitu. Tidak ada kok salah, enggak. Di sini enggak ada yang salah. Di sini ada yang kurang pas kita paskan, yang sudah pas kita kuatkan. Islam itu bener, kita Islam itu sudah bener. Jadi tinggal yang belum pas dipaskan, yang sudah pas dikuatkan, ditahkikkan. Bacanya tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah tahu artinya tadi ya? Jadi tahu subhanaka ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku ini orang yang termasuk zalim, sezalim-zalimnya ya Allah. Diulang-ulang pun insyaallah. Insyaallah ini ngaji malam ini semoga yang disampaikan baca tahlilnya tadi semoga dihadiahkan oleh Allah pada almarhum almarhumah. Semoga kita semua dibalas kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama la nihayata li kamalika 'adada kamali. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك عدد كماله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا
بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اقض حاجاتنا حاجة الدنيا وحاجة الآخرة اقض حاجاتنا حاجة الدنيا وحاجة الآخرة اقض حاجاتنا حاجة الدنيا وحاجة الآخرة بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما تصدقنا هدية وسيلة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا ومعلمي معلمينا ومشايخ مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وأهل قبور من حضر في مجلسنا هذا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل الجنة مسواهم اللهم اجعل الجنة مسواهم اللهم نور قبرهم بنور القرآن وبنور جاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم